sekarang ini kita bahas tentang supranatural. Jadi kan memang beda supranatural dan spiritual. Nah sekarang kita masuk bahasan supranatural. Dari anak indigo sendiri, perihal tentang aura itu tahu nggak gitu? Pernah ngelihat nggak gitu? Pasti. Oh pasti lihat. Pasti. Jadi pendekatan supranatural yang biasa umumnya ya, itu melalui mungkin segi penerawangan. Oke, pertama penerawangan dan rasa atau tali rasa itu. Ya contohnya kita bisa menerawang makhluk-makhluk astral dan juga melihat mungkin seperti aura yang ada di badan manusia, aura-aura. Aura ya, bukan aura. Kayaknya agak kepleset gitu agak ya. Kepleset ya. Antara aura sama aura. Karena memang mungkin warnanya begitu ya. Jadi aura-auran. Oke, terus ada kalau kata Ki Krisna kan ada metode pendekatan bisa melalui terawangan, terus juga tali rasa gitu. Nah, terus ada apa lagi nih metode pendekatannya, Bim? Pendekatan makhluk goib ya? Tentang supranatural itu untuk melihat hal-hal goib itu. Kalau saya pribadi sih dari rasa peka. Rasa peka. Habis kepekaan, lebih terawang. Berarti kurang lebih sama ya, Ki Krisna ya. Nah kalau meraga sukma juga termasuk ini nggak? Termasuk suatu pendekatan juga nggak? Jadi mengetahui hal-hal gaib gitu. Kalau meraga sukma, kemudian ya meraga sukma, mediumisasi gitu termasuk gak Ki? Ya kalau menurut saya termasuk. Termasuk ya Ki? Karena itu yang tadi saya bilang antara penggabungan tali rasa dan penerawangan yang sempurna membentuk manusia itu menjadi bisa raga sukma. Oke. Jadi pendekatannya tuh tadi bisa dari terawangan, terus tali rasa itu kita kepekaan melatih kepekaan yang udah kita bahas juga kemarin ya. Kemudian meraga sukma itu ya Ki ya. Oke, tadi kan Ki Krisna bahas nih tentang penerawangan itu bisa melihat makhluk astral, kemudian bisa melihat aura-auran. Bisa melihat aura. Nah, bisa ini nggak, Bim? Kalau terawangan ini kan Bima lebih spesialis nih bilang terawangan teman-teman. Masa sih? Maksudnya ya bisa lah. Enggak juga sih. Dengan melihat terawang triwing gitu, melihat makhluk astral, terus juga melihat warna aura tadi yang dijelasin sama Ki Krisna. Aura. Nah kita bahas tentang aura nih, Bim. Iya. Aura tuh mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu juga sih gitu. Aura tuh apa sih gitu aura tuh? Aura itu kalau menurut Bima ya, itu susunan warna-warna dari kehidupan manusia yang saat ini sih. Oh, jadi gimana nih? Misalnya kita ngeliat sosok nih. Misalkan saya nih, Fadil, Bima ngeliat Fadil. Nah itu auranya tuh, maksudnya tuh kelihatannya gimana? Maksudnya di mana tuh? Di tubuhnya sih kelihatan. Maksudnya di sekitaran tubuh, ngelilingin tubuh. Dan itu warnanya setiap orang beda-beda? Beda-beda, tergantung orangnya. Jadi misalkan kalau Fadil nih sama Baby dilihat gitu, itu warna auranya beda? Sama Ki Krisna juga beda? Beda. Tergantung ininya sih bawaan orangnya sih lagi kenapa. Tergantung mood mungkin. Iya, tergantung moodnya orang juga sih. Lebih setiap mood orang beda-beda kan ya. Dia lagi entah bete lah apalah, itu bisa berubah-ubah sih. Tiap harinya nggak nentu orang itu auranya misalkan merah ini. Oh tiap hari tuh nggak harus misalkan merah nih sekarang ya. Besok bisa apa beda-beda sih. Oh menarik ya. Jadi nggak selama merah terus tiap hari gitu. Enggak. Oke ini kan ada tadi nyebutin warna merah ya. Nah kalau tunggu dulu kita
ini dulu, kita keep dulu warna-warnanya apa aja. Nah sekarang nih kita mau tahu apa namanya cara ngelihat aura nih. Kalau untuk orang awam tuh penasaran dengan ngelihat aura itu gimana tuh Bim? Ini gimana ya? Sebenarnya sih cukup kayak foto di depan kaca ya, dengan lampu penerangan yang kurang dan minim, gelap enggak, terang juga enggak. Oke, itu pengaruh gak background warna dinding tuh? Background warna dindingnya putih ya. Harus putih. Harus putih. Hmm, Nanti insya Allah di situ bisa kelihatan sih. itu kita cukup di depan Cermin sih. di depan cermin, Background kemudian dengan background putih. background putih, kita ngeliat ke cermin. Iya, kita ngeliat cermin. Kita ngeliat ke cermin dengan lampu Yang gimana sih? Agak Agak redup lah gitu. redup. Nah, Itu nanti kita fokusnya kemana tuh? Lihat cermin aja. lihat Kan? cermin aja. Itu nanti akan terlihat tuh. Iya. Tapi nggak nyeremin kan maksudnya? Enggak sih. Ya warna-warna aja Enggak, gitu iya. kan. Kadang suka takut gitu kalau misalkan udah di cermin gelap-gelap gitu kan agak-agak gimana gitu. Oh itu bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Kemudian kalau sekarang kan juga ada itu tuh Bim, ada apa namanya istilahnya? Pernah dengar kayak foto aura nggak sih? Foto aura gitu juga bisa ya Bim? Bisa. Itu yang dibilang tadi itu juga bisa sih kalau difoto tuh bisa kelihatan sih sebenarnya. Oh, jadi bisa mandiri dong, nggak Bisa. harus kemana gitu? Bisa. Oke. Nah terus kalau ya emang jadi kalau untuk orang awam ya, maksudnya untuk melihat aura itu bisa melalui cermin itu ya sama foto aura palingnya. Nah kalau Bima kan yang terawang ya udah pasti bisa gitu kan. Maksudnya kalau Bima nih misalnya terawangan nih, itu Bima merem atau ngelihat langsung ke objeknya gitu misalkan? Tergantung sih. Kalau lagi perawakannya kebuka bisa begini aja, maksudnya nggak perlu merem ya. Nah ini yang mau Fadil tahu juga nih Bim. Itu kalau Bima nerawang nih misalkan, nerawang ya katakanlah nerawang aura gitu. Nah itu pertama kali yang itu ada baca-bacanya nggak sih untuk biar kita tuh bisa nerawang? Biar kelihatan kita orangnya. Maksudnya biar ngelihat gitu. Itu ada Bima baca-bacaan dulu nggak sebelum nerawang gitu? Apa rapalan pembuka terawang gitu misalkan? Ada Enggak sih, nggak ada baca-bacaannya. nggak ada baca-bacanya. Nggak ada. Nah itu dulu Bima bisa nerawangnya gimana, Bim? Ya gimana ya, kayak rasa gitu sih gue. Yang waktu itu pernah dibahas itu ya, yang karena Bima mengolah rasa, Iya, mengolah rasa. dari situ ya awalnya. Oke ini langsung aja itu nanti kita bahas lagi lebih dalam ya mengenai cara membuka terawangan gimana. Sekarang kita akan bahas tentang aura. Nah tadi kan nyebutin warna merah tuh Bima. Nah sebenarnya warna aura itu selain merah apa aja tuh Bim? Banyak sih, ada merah, orange, hitam, pink. Kayak warna lebih kayak warna-warna pelangi gitu nggak sih? Iya. Sebenarnya tergantung manusianya sih, tergantung orangnya. Tergantung orangnya ya. Iya. Nah bisa dijelasin nggak ke teman-teman nih? Karena kan yang penasaran Bim, tolong liatin dong Bim warna aura gue apa gitu misalkan. Bisa sih. Nah misalkan kalau misalkan kelihatan warna merah, warna apa lagi misalkan warna biru gitu, warna pink gitu. Nah itu bisa dijelasin nggak sih masing-masing tiap warna gitu, Bisa. Bim? Kalau warna merah ya lebih cenderung. Nah itu artinya apa ya? ada artinya itu ya? Ada sih. Nah itu kalau merah tuh apa, Bim? Merah itu orangnya semangat, ceria gitu. Gimana sih? Berarti kalau yang anak-anak Cherry Bell tuh warna merahnya banyak banyak ya anak-anak Cherry Bell yang, Iya benar. yang semangat, yang maksudnya antusias gitu. Iya betul, antusias. Itu Gitu warnanya sih. merah. Iya warnanya merah. Tapi saat warna merah itu nggak setiap saat itu merah terus berarti kan tiap Enggak. hari. Tergantung. Nah kalau sekarang nih, kalau misalkan Bima lihat nih, nah nih sekarang ini aura, maksudnya aura kayak ruangan nih
auranya warna apa gitu? Ruangan ini, Ruangan sekitar ini Ruangan sekitar ini kalau boleh tahu gitu. biru sih. Lebih biru. Nah kalau biru itu kira-kira apa, Bim? Lebih ke ini sih apa kayak logika gitu. Logika. Kemudian Apa ya? kayak yang kita bahas juga, yang lagi kita bahas gini nih, itu biru ya warnanya. Benar, kita yang kayak lebih ke logika apa sih? Realnya lah gitu. Nah efeknya nih sekarang, maksudnya oke, warna biru. Fakta realnya kan ada yang sekarang kita bahas nih. Nah itu tuh maksudnya aura itu warna biru itu nih sekarang, baby. Kalau yang pernah, baby kan basicnya anak indigo ya. Maksudnya kalau dari anak indigo sendiri perihal tentang aura itu tahu nggak gitu? Pernah ngelihat nggak gitu? Pasti. Oh pasti lihat. Pasti. Dan itu langsung gitu baby melihat. Langsung. Beda Memang ya? seperti sama nggak yang dilihat baby? Kalau misalnya anak indigo, baby kan misalnya ngeliat langsung gitu. Sama nggak main lihat Bima dengan terawangan yang ya harus ada, sama nggak yang dilihat sama Bima gitu? Kalau untuk ke indigo ya, kalau untuk ngelihat aura itu lebih ada perbandingan beda dikit sih. Kalau anak indigo lebih ngelihat auranya itu lebih ke goib ya, lebih bisanya ketimbang ke manusia. Lebih ke makhluk astral. Lebih ke makhluk astral. Lebih ke makhluk astral. Tapi makhluk astral juga ternyata ada auranya juga. Ada. Beb. Ada. Ini menarik nih. Saya kira aura itu hanya ada di manusia aja gitu. Ternyata makhluk astral pun ada ya. Ada. Dan sama kayak kita atau enggak auranya? Dia tuh lebih gimana ya kalau makhluk astral ya auranya. Berarti makhluk astral juga mut-mutan juga deh maksudnya. Enggak, dalam arti bukan yang mut-mutan. Jadi kalau misalkan makhluk astral tuh jadi lebih apa ya, dia auranya kayak lebih untuk menyampaikan sih kalau untuk dari mata indigo ya. Auranya dia tuh kayak untuk menyampaikan, contohnya kayak misalkan kayak yang meninggal yang gak wajar gitu Ki. Jadi auranya tuh kayak ya lebih untuk menyampaikan auranya gitu, kayak lebih ke rasa. Oh, jadi kayak dia tuh memberikan informasi. Memberikan informasi. Gua nih meninggalnya nggak Gue wajar meninggalnya loh. gini dong gitu kan, terus gue minta tolong dong atau kayak gimana gitu. Lebih ya sama juga dia mencerminkan kondisi dia saat itu ya. Kondisinya dia saat itu. Itu kalau dari mata indigo. Berarti makhluk astral pun punya gaib ya. Dan semua makhluk-makhluk itu kan yang kalau yang saya pernah dapat wawasan itu semua makhluk itu kan berenergi Ki. Ada energinya gitu. Nah makhluk astral pun ya bagian dari ayah punya energi gitu ya. Yang berupa aura itu tadi ya. Nah oke nih, tadi udah kita bahas perihal warna tuh ada merah, ada biru, ada hijau ya. Iya. Ada hijau, ada pink, ada apa lagi? Abu-abu. Abu-abu, ada bening, ungu, ya. Putih. Kayak lebih kayak pelangi ya, tapi unik juga maksudnya. Setiap warna itu memberikan kita informasi gitu, apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang terjadi gitu ya. Positifkah atau Lebih positif sih kalau biru, karena kan kebanyakan ya mungkin ya yang di rumah ini mikirnya secara logika mulu sih. mikir? Kemungkinan nggak hal yang gaib mulu. Oh gitu, jadi Iya. maksudnya Positif yang lah. kita bahas ini pun sebenarnya goib itu bisa dilogikakan juga gitu Iya ya. bisa. Maksudnya nggak melulu halu-halu gitu ya. Iya benar. Oke. Nah, bisa terus selain warna merah tadi, merah itu kan tadi semangat tuh. Merah semangat kayak anak-anak ceribel gitu, semangat. Nah itu
Kemudian warna biru kan tadi kan lebih ke apa? Lebih ke Oh, gerah juga nih. ini AC-nya mati emang. Mohon maaf nih, mohon maklum nih. Kayaknya harus pakai ACC ya. ACC. Angin Angin cepat-cepat. cepoi-cepoi. Coba. Tadi biru lebih ke logik ya. Iya, logik. Logika tuh. Logika. Ada sesuatu yang dibahas juga lah, tapi secara logika ya. Terus ada warna apa lagi, Bin? Banyak sih orange, pink. Orange, pink. Nah kalau orange tuh Orange sih lebih ke Apa nih? kemakmuran ya, apa sih? makmur ya, berarti. Iya, orange. Orange makmur, oke lanjut. Kewibawaan. Kalau apa? Orange. Orange, lebih apa? Kewibawaan. Kewibawaan juga. Nah terus apalagi nih orange nih? Ini mumpung saya pakai baju orange nih, Bin. Berarti wibawa ya. Pantesan ngeliatnya wibawa mulu. Jiwanya Amin. kepemimpinan. Terus warna tadi nyebutin warna selain orange, pink ya? Iya, pink. Nah pink ini apa nih? Warna pink. Kalau pink di ininya apa ya, pengasihan gitu sih, kayak percintaan. Woi, Dia lagi kesemsem lah. lop-lopan nih. Lop-lopan. Lop-lopan. Nah itu kita taunya, misalkan ada orang nih, Lagi galau. bukan, Oh, gitu. maksudnya lagi baru cemewewnya nih, misalkan sama seseorang itu bisa kelihatan. Bisa. Maksudnya ya siapa sih yang lebih cinta itu, misalkan ada pasangan nih, ada Iya. pasangan si laki dan si perempuan. Nah ini yang lebih sayangnya lebih besar atau cinta yang lebih besar itu bisa kelihatan dari aura itu nggak sih? Bisa sih, bisa kelihatan. Bisa kelihatan ya? Bisa. Misalkan wah ini yang lebih suka nih. Ini yang Lakinya nih. Iya, yang ini yang masih ragu-ragu nih ya kan. Oh itu bisa Bisa. terlihat ya? Boleh nih nanti kalau misalkan ada teman-teman yang ada pengen pengen dilihat auranya, apalagi khusus masalah percintaan gitu ya. Jangan dong, nanti saya bikin bubar orang. Bisa langsung ke Bima gitu. Nah oke, selain warna tadi merah, biru, kita jadi tahu nih ada arti-artinya sendiri ya ternyata ya Bim ya. Terus pink, terus oranye ya, terus ada apa lagi? Hijau. Nah hijau nih Kalau hijau lebih sih ke apa nih? lebih orang mendalam keilmuan ya, ilmuwan spiritual gitu ya, supranatural, ilmuwan gaib. Oh lebih ke Menurut saya sih gitu. sepengalaman Bima, kalau misalkan orang itu sedang menjalani apa namanya, kayak Supranatural gitu ya. supranatural gitu, lebih banyak aura hijaunya. Iya. Karena itu kalau boleh tahu ya nih, sebelum melangkah lebih jauh nih warna-warna nih. Nah warna itu timbul tuh dari mana sih? Dari tubuh sih sebenarnya. Dari tubuh ya. Dia kan mengolah atau mengaji ya. Sebenarnya sih banyak sih aura dari sini. Tadi kan aura tiap orang itu kan sehari, misalkan satu hari itu nggak selalu sama ya. Iya. Misalkan kayak tadi contohnya merah nggak merah terus gitu tiap hari, bisa berubah-ubah gitu. Nah yang pada pengen tahu itu berubah itu karena apa gitu? Maksudnya karena aktivitas kah? Emang karena pengaruh lingkungan dari luar gitu sehingga aura yang berubah? Apa memang itu dari dalam dirinya dalam sendiri? dirinya dia sendiri sih. Mau lebih ke dalam dirinya sendiri? Apa ya, kalau bisa dibilang moodnya dia lagi gimana, atau dia lagi ada masalah, atau dia lagi senang, dia lagi susah, atau lagi Pikiran atau niat yang kita fokuskan itu juga bisa berubah ini nggak? Berubah aura nggak? Bisa berubah aura. Misalkan nih, kalau sekarang nih kita kan lagi membahas tentang mengupas tuntas tentang aura nih. Nah itu kan auranya tadi apa? Biru ya. Iya. Di ruangan ini auranya warna biru. Nah terus kalau kita bahas tentang yang lain nih, misalkan bahas tentang percintaan atau apa, itu berubah nggak? Berubah. Berubah ya. Iya. Berarti ada sangkut pautnya dengan mood juga ya. Iya. Mood si orang ini ya, dan apa yang lagi dibahas gitu Betul. ya. Oke Niki, tadi kan perihal
aura tuh asalnya dari mana sih Ki gitu? Ini kenapa kita melihat kata Bima, kenapa kita ngelihat orang tuh auranya beda-beda Ki gitu. Oh, sambil ngerokok nih ya? Oh iya silakan. Nah aura itu asalnya dari mana Ki? Aura ya Ki. Aura itu asalnya dari energi, Mas. Energi berarti. Oke. Jadi setiap makhluk, kita sebut manusia, itu punya suatu energi dalam dirinya membentuk suatu aura yang kita sebut aura. Nah, aura itu pasti akan berubah-ubah setiap saat. Itu ininya 10 menit kah atau 1 jam sekali kah berganti gitu? Ya tergantung dari kejadian yang dialaminya, Mas. Kejadian saat itu ya. Kalau seandainya misalnya kan suatu aura itu menunjukkan pemikiran atau yang terjadi terhadap si manusia itu sendiri kan. Itu ada yang bentuknya negatif, ada yang bentuk positif kan tadi disebut. Oke. Itu tergantung dari warna auranya juga. Tergantung dari Kita contoh misalnya kalau yang lebih cenderung negatif itu berarti ada aura abu-abu. Oh, aura warna abu-abu juga ada Ki. Ada Itu ya aura yang kecenderungan apa namanya? hal yang negatif. Hal-hal negatif gitu. Kalau misalkan kita ada apa nah? Kalau istilahnya tuh dulu Bang Napi yang apa namanya? Bukan karena ada satu niat tapi juga ada satu kesempatan. Nah, niat jahat itu sendiri itu aura yang terbentuk itu aura warna abu-abu rata-rata Ki. Ya misalnya cantik tadi yang disebutin aura pink itu cinta ya. Iya Ki. Kasih sayang atau cinta. Kalau seandainya ada tempelan aura abu-abu, berarti manusia itu lagi memikirkan cinta yang nggak baik. Oh, Cinta berarti terlarang dong. berarti maksudnya ada cinta, Ya, maksud tertentu. ada niat dan maksud tertentu. Nah kalau ditempel dengan warna putih atau bening itu positif, misalnya mau nikah atau mau serius atau apalah segala macam. Oh, jadi bisa tahu nih manfaatnya kalau kita ngeliat aura nih pacar kita nih cintanya tuh tulus sama kita apa enggak itu bisa ketahuan ya Ki ya. Maksudnya kalau nggak tulus tuh ada abu-abunya berarti nih. Nah kalau tulus tuh warnanya lebih ke ada bening. Putih atau bening lah. Putih atau bening. Kalau bening kan memang dia nggak, dia bukan putih ya kayak air putih kan tuh dia bening tuh. Kalau putih kan kayak susu. Nah itu selain warna tadi yang disebutin sama Bima, kalau warna putih tuh artinya apa Ki? Kalau putih itu lebih cenderung dari perbuatan, Mas. Dari perbuatan ya? Terjadi atau tidak terjadinya suatu aura, itu pasti ada putih. Kalau misalnya contoh, kita aura seorang manusia ini ada warna pink, ada warna biru, pemikiran, pink, cinta, atau nggak ada putihnya. Oke. Itu nggak akan terjadi. Oh. Cuma hayalan. Pasti hayalan. ada aura ungu, hayalan. Oh, ungu tuh Hayalan. apa? Hayalan ungu ya. Halusinasi gitu. Nah, kalau orang kebanyakan halu gitu sendirian gitu. Pasti banyak aura ungu. Ungunya tuh abu-abu bukan? Ungunya gelap-gelap, Mas. Oke, berarti aura warna putih itu lebih ke perilaku ya? Perilaku yang terjadi itu. Ada aktivitas lah ya. Ada aktivitas yang menggambarkan aura-aura yang lain itu ya. Ya langsung terbukti dengan manusianya itu sendiri. Jadi kucing itu kayak punya korin gitu. Jadi nggak salah kalau misalnya majikan atau tuannya itu masih ngerasa gitu. Walaupun si kucing udah mati nih. Masih ngerasa kayak masih di sekitaran dia lah gitu.